adalah ciptaan Allah yang dipercaya untuk melaksanakan penata layanan. Manusia adalah makhluk ciptaan dan Allah penciptanya. Hal ini adalah pengakuan iman yang harus dipahami bahwa di dalam kehendak Allah, maka manusia bisa dipahami keberadaannya di dunia ini. Manusia tidak dapat sendiri tanpa campur tangan Allah. Kedua, manusia harus mengandalkan kehidupannya kepada Allah. Manusia diciptakan dari debu yang memiliki keterbatasan. Jadi harus bergantung mengandalkan Tuhan. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Di hadapan Allah, semua manusia sama, yaitu ciptaan Tuhan, citra Allah, segambar imago Dei. Manusia tidak boleh menguasai manusia lain, tetapi harus menghormati martabat, menghormati kedaulatan Allah sebagai pencipta. Dalam kitab Kejadian kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia pada hari terakhir. Menurut pendapat kamu, mengapa manusia diciptakan terakhir? Sebelum Allah menciptakan manusia terlebih dahulu, Allah menciptakan alam semesta dan segalanya. Untuk apa? Tempat tinggal dan kebutuhan hidup manusia. Manusia perlu makan, tumbuhan, air, udara, binatang, dan sumber energi. Ia menciptakan lautan, daratan, sungai. Kemudian baru tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat-tempat itu. Allah menyediakan tempat untuk hidup dan bertumbuh. Barulah ia menciptakan makhluknya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 27. Setelah Allah menciptakan, ia tidak meninggalkannya begitu saja. Tetapi ia terus berkarya dan dengan penuh kasih dan perhatian memelihara semua yang diciptakannya itu. Jadi di bawah ini wujud kasih dan pemeliharaannya terhadap alam semesta, yaitu Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dalam rangka memelihara alam semesta, Allah melibatkan manusia, yaitu manusia diberi tugas untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua binatang, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 2 ayat 15. Melalui tugas ini terkandung makna bahwa ciptaan Allah yang diserahkan ke dalam tangan manusia untuk diatur dan dikelola. Ya, bukan berarti manusia diberi hak untuk menggunakan sesuka hatinya. Dalam hal ini manusia menjadi rekan sekerja Allah, partner Allah. Untuk apa? Menjaga dan melestarikan kelangsungan alam semesta ini. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Setelah Allah menghukum dunia ini dengan air bah, Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, hewan dan tumbuhan yang ikut dibawa Nuh dalam bahteranya. Ketiga, Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan sekalian. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Allah menciptakan dengan mengatur segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga saling melengkapi dan tidak bertentangan. Sampai sekarang ini kita dapat melihat kehidupan alam semesta tetap berjalan walaupun ada berbagai bencana. Sampai sekarang Allah terus berkarya menciptakan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Sampai sekarang pemeliharaan Allah kepada ciptaannya tidak pernah berhenti. Dia tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru. Setiap pagi besar kesetiaanmu. Ratapan 3 22 sampai 23. Meskipun ada beberapa tindakan manusia yang dapat mengakibatkan kehancuran atau kerusakan alam, kadangkala adanya bencana alam yang menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan hidup itu. Namun kasih dan pemeliharaan Allah tidak henti-hentinya dan terus-menerus berlangsung. Hal ini dapat kita lihat buktinya setelah terjadi bencana alam yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Ternyata manusia, kehidupannya, alam semesta itu tetap berlangsung dan selalu terjadi pemulihan. Manusia meskipun tidak seperti sedia kala, tetapi kehidupan manusia dan alam tetap bertumbuh dengan baik. Sebagai contoh, setelah terjadi gunung meletus, maka anak-anak ibu timbul kerusakan alam. Lingkungan menjadi porak-poranda, namun secara perlahan-lahan akan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang tadinya terganggu, kini mengalami pemulihan. Jika kita cermati kasih dan karya Allah dalam rangka memelihara alam semesta ini, kita akan menemukan beberapa aspek pemeliharaan Allah yang sudah Ibu terangkan di dalam permulaan tadi, yaitu penyediaan, pelestarian, dan pemerintahan.
Jadi demikianlah anak ibu dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih pembelajaran ini walaupun melalui daring. Biarlah sebagai orang percaya anak-anak Kabar Baik pada hari ini harus juga tetap bersyukur. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Kemudian biarlah kami sadar setelah pembelajaran ini akan pentingnya lingkungan dan alam sekitar yang baik untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lainnya. Biarlah Tuhan anak-anak Kabar Baik dapat bertindak dan juga bersikap menjadi penjaga alam sekitar dengan baik. Sebab Tuhan sudah menciptakan sesuatu baik adanya. Terpuji namamu, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi, sampai ketemu lagi dan sebentar Ibu akan share tugas-tugas yang akan kamu lakukan dan tulis di buku tugas. Nanti pukul 2.14 akan Ibu tagih dikumpul ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Tugas-tugasnya dikirim lewat WA. Shalom.